Halo sobat, kembali lagi di MTO Channel dalam episode Kerja Para Insinyur. Minyak dan gas bumi atau migas merupakan energi yang terbentuk dari proses pelapukan jasad renik, hewan dan tumbuhan selama berjuta-juta tahun. Keduanya dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar aneka transportasi dan kepentingan lain. Proses pembentukan migas dipengaruhi oleh suhu dan tekanan yang tinggi. Bakteri anaerob dapat menguraikan sisa-sisa jasad renik, hewan dan tumbuhan menjadi energi yang terkumpul dalam batuan berpori. Agar bisa dimanfaatkan, migas perlu dieksplorasi dan dieksploitasi terlebih dahulu. Tentu kita penasaran dengan prosesnya. Simak penjelasan lengkapnya di video ini. Mengutip buku ensiklopedia Bahan Bakar Minyak karya Pujalaksana tahun 2008, eksplorasi adalah penyelidikan lapangan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai keberadaan minyak bumi. Proses ini dilakukan untuk mengurangi resiko kegagalan, kerugian materi, kecelakaan kerja, dan kerusakan lingkungan. Proses eksplorasi dimulai dengan mencari wilayah yang mengandung banyak cadangan migas. Kemudian dilanjutkan dengan pemetaan geologi, survei geofisika, dan seismik untuk mencari lokasi pastinya. Ada langkah-langkah yang mesti dilalui saat melakukan eksplorasi migas, yakni identifikasi langsung berdasarkan gejala permukaan dan rembesan migas atau sering disebut dengan oil seepage. Metode geologi membuat peta permukaan dan bawah permukaan. Metode geofisika menggunakan sifat-sifat fisika pada bawah tanah yang diukur di permukaan, yaitu metode gravitasi, magnetik, dan seismik. Pemboran eksplorasi, metode ini dilakukan untuk membuktikan hidrokarbon yang terkandung di bawah permukaan. Setelah eksplorasi memenuhi syarat, barulah kegiatan eksploitasi dilakukan, yang juga melewati beberapa proses yang diawali dengan pengoboran hingga pengolahan minyak mentah menjadi bahan siap pakai. Proses pengoboran atau ekstraksi diawali dengan pengoboran di dasar akuifer air tawar. Kemudian, bor ditarik kembali untuk membuang batuan lepas dan sedimen ke permukaan, yaitu lumpur pengoboran. Dilanjutkan memasukkan pipa baja ke dalam lubang bor untuk melindungi akuifer air tawar dengan membuat penghalang fisik antara akuifer dan bahan pengoboran. Semen kemudian dipompa melalui pipa dan keluar melalui bukaan di bagian bawahnya. Ia akan naik antara pipa dan lubang, menutup lubang sumur dari air tawar. Pengoboran berlanjut secara vertikal, menciptakan sumur sedalam sekitar 6.000 kaki, kurang lebih 1.828 meter. Namun, kedalaman pengoboran minyak bumi melalui sumur akan bervariasi berdasarkan wilayah dan formasi. Ketika panjang target tercapai, selubung produksi dimasukkan ke seluruh panjang lubang sumur. Proses pengoboran selesai dan stimulasi sumur dapat dimulai. Minyak bumi mentah yang sudah diekstraksi selanjutnya perlu diangkut ke kilang minyak untuk kemudian diolah. Proses pemindahan minyak mentah ini bisa bervariasi tergantung dengan lokasi di mana kilang minyak itu berada. Beberapa alat transportasi yang digunakan untuk memindahkan minyak mentah ini adalah melalui pipa, kapal tanker, kereta, hingga truk. Jika sumur minyak dengan tempat kilang minyak berada dalam posisi yang tidak jauh, biasanya akan menggunakan pipa. Setelah sampai di kilang pengolahan, minyak mentah yang diambil biasanya terdiri dari berbagai jenis senyawa. Untuk memisahkannya, perlu dilakukan proses yang disebut sebagai distilasi fraksional. Proses ini dilakukan untuk memisahkan komponen yang ada dalam minyak mentah tersebut. Proses ini biasanya dilakukan pada sebuah wadah tabung tinggi yang kedap terhadap udara. Awalnya minyak mentah akan dialirkan ke dalam tabung tersebut dan kemudian dipanaskan dalam tekanan 1 atmosfer pada suhu 370 derajat Celcius.
Setelah itu, hasil dari fraksi-fraksi tersebut nantinya akan dipisahkan, di mana fraksi yang memiliki titik didih terendah akan menempati bagian atas tabung, sedangkan fraksi yang memiliki titik didih tinggi akan menempati bagian dasar tabung. Hasil dari proses destilasi ini antara lain adalah gas, bensin, minyak tanah, diesel, oli, lilin, dan aspal. Akan tetapi, semua hasil tersebut belum menjadi bahan siap pakai karena belum melewati tahapan selanjutnya. Proses pengolahan minyak bumi yang selanjutnya adalah tahap cracking. Cracking merupakan proses pengolahan minyak bumi yang memiliki tujuan untuk menguraikan molekul-molekul besar senyawa hidrokarbon menjadi molekul hidrokarbon yang memiliki ukuran lebih kecil. Proses cracking ini sering disebut juga dengan proses refinery. Selanjutnya dilakukan proses reforming atau proses mengubah struktur pada molekul fraksi yang mutunya buruk menjadi molekul fraksi yang mutunya akan lebih baik. Proses reforming ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode katalis atau proses pemanasan. Karena proses reforming ini bertujuan untuk mengubah struktur pada molekul fraksi, maka proses ini dapat disebut juga dengan proses isomerasi. Proses pengolahan minyak bumi tahap selanjutnya adalah proses polimerasi dan alkilasi. Setelah adanya perbaikan atau perubahan struktur molekul fraksi, dilanjutkan dengan proses alkilasi, yaitu proses penambahan jumlah atom pada suatu fraksi sehingga molekul fraksi tersebut menjadi lebih panjang dan bercabang. Pada proses alkilasi ini, biasanya menggunakan bahan tambahan berupa katalis asam yang kuat seperti H2SO4, HCl, atau AlCl3 yang disebut asam Lewis. Sedangkan proses polimerasi yaitu proses penggabungan antara molekul-molekul kecil menjadi molekul yang lebih besar dalam sebuah fraksi sehingga mutu dari produk akhir menjadi meningkat. Jadi, pada tahap ini, molekul fraksi akan melalui tahap alkilasi terlebih dahulu, lalu kemudian melalui tahap polimerasi, sehingga membentuk sebuah molekul fraksi yang panjang di mana molekul fraksi tersebut mutunya sudah meningkat. Selanjutnya dilakukan proses treating. Treating merupakan proses pemurnian fraksi minyak bumi melalui tahap eliminasi bahan-bahan pengotor yang terlibat dalam proses pengolahan. Bahan-bahan yang dihilangkan dalam proses treating ini antara lain adalah bau tidak sedap yang dihilangkan melalui proses Cooper sweetening and Doppler treating. Parafin yang dihilangkan melalui proses Sloven-Dessawing, lumpur dan warna yang dihilangkan melalui proses acid treatment, aspal yang dihilangkan melalui proses despalting, dan terakhir belerang melalui proses desulfurizing. Inti dari proses ini adalah mengeliminasi bahan-bahan yang tidak memberikan mutu dalam proses pengolahan minyak mentah ini sehingga hasil akhirnya nanti mutunya akan bertambah. Proses pengolahan minyak bumi pada tahapan terakhir adalah proses blending. Blending merupakan proses yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk siap pakai dengan cara menambahkan bahan-bahan aktif ke dalam fraksi minyak bumi. Salah satu bahan aktif yang digunakan adalah TEL atau tetraethyllead. TEL ini merupakan bahan aditif yang digunakan untuk menaikkan bilangan oktan bensin. Setelah melalui proses ini, maka hasil dari pengolahan minyak bumi mutunya menjadi lebih baik dan menjadi bahan yang siap pakai. Minyak mentah yang diolah nantinya akan menghasilkan bahan siap pakai untuk kebutuhan sehari-hari, seperti LPG yang merupakan hasil pengolahan minyak bumi berupa gas cair yang memiliki unsur hidrokarbon ringan. Bensin yaitu produk dari olahan minyak bumi yang sangat vital sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Kerosin atau lebih dikenal dengan sebutan minyak tanah yaitu hasil olahan minyak bumi yang sering dipakai untuk menyalakan api dan pembuatan arang. Dan terakhir, solar yaitu hasil olahan minyak bumi yang digunakan untuk bahan bakar mesin diesel.